Sadar dosa itu bagus, amin. Ada orang sudah berdosa, sudah gak benar, tetap gak sadar-sadar. Gak usah Tuhan, kita aja sebetulnya geleh ya. Tapi juga kita perlu sadar bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Sadarkan kasih karunia, itu yang menyembuhkan kita. Amin. Sadar bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Menerima kita apa adanya, itu yang menyembuhkan kita. Keseimbangan dalam dua hal ini perlu selalu hadir dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita nggak pernah meremehkan dosa lagi. Jangan anak Tuhan nggak sadar, saya pikir nggak apa-apa membunuh. Ya ampun, saudara sadar dosa dong. Amin. Hari gini nggak sadar dosa mah kacau balau. Tapi juga gini loh, dari situ saudara akan lihat nih, terus saya nggak ada harapan dong. Iya, karena itu Tuhan perlu datang untuk kita. Disitulah kita bisa menikmati apa artinya pengampunan. Disitulah saudara dan saya bisa menikmati apa artinya dibebaskan, dipulihkan yang sudah Tuhan kerjakan buat kita. Sehingga kita tidak lagi dipenuhi oleh keraguan hidup ini. Gak ada lagi keraguan, gak ada lagi ketakutan, gak ada lagi rasa tertuduh, gak ada lagi rasa gagal, gak ada lagi rasa tidak berharga dalam hidup kita semua. Seharusnya itu. Kalau saudara masih terus dipenuhi dengan rasa ragu, takut, tertuduh, gagal, tidak berharga, saudara perlu merenungkan firman Tuhan lebih lagi. Merenungkan betapa luar biasanya Dia. Ya kita memang jelek, ya kita memang gagal, ya kita memang parah, tapi Tuhan mengasihi kita. Nah yang kedua prinsip yang Tuhan mau ajarkan, walaupun Taurat sudah digenapi, walaupun dia sudah tidak punya lagi kuasa untuk menuntut saudara dan saya. Kenapa? Karena penghukuman atas dosa sudah dibayar lewat karya salib Yesus. Dia tidak punya kuasa lagi untuk menentukan keselamatan saudara dan saya. Tapi hukum Taurat tetap firman Tuhan. Hukum Taurat dan kitab para nabi tetap firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Maksud Tuhan apa sih? Yuk renungkan dengan baik firman Tuhan supaya kita tidak kehilangan maknanya. Jangan kehilangan esensinya, sebab firman Tuhan diberikan karena itu penting buat kita. Firman Tuhan itu baik buat kita untuk membuat hidupmu bisa terus bertumbuh dalam Tuhan. Firman Tuhan tetap relevan dan berkuasa untuk membangun hidup kita sampai hari ini. Mungkin memang prakteknya ada yang nggak lagi bisa sesuai persis seperti kondisi hari ini. Tapi esensinya tetap. Apa prakteknya? Misalnya di perjanjian lama saudara akan menemukan banyak peraturan ibadah. Diukur 1 hasta, setengah hasta, 5 hasta dan semuanya. Kita baca hasta. Apa ini gitu kan? Tapi coba renungkan terus, jangan buru-buru disobek dari Alkitabmu karena tetap itu firman Allah. Bahwa begini, ibadah bukan sesuatu yang murahan. Itu esensinya. Itu pesan firman Tuhan yang disampaikan. Coba lihat esensinya supaya itu tetap menjadi relevan buat hidup saudara dan saya. Dan kita akan diberkati. Hidup kita akan dibangun. Yang ketiga, jadi Taurat tetap firman Tuhan. Ayo renungkan itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita dipanggil bukan cuma untuk mempelajari Taurat. Kita dipanggil bukan cuma untuk menikmati firman Tuhan. Saya waktu baca Taurat ya sekarang, baca perjanjian lama nih, menikmati loh. Begitu rumitnya, dan Tuhan bilang, aku sudah menebus kamu dari semua tuntutannya. Jadi membaca Taurat jadi menyenangkan. Wow, saya dibebaskan dari ini semua. Kalau enggak mana bisa gue jalanin itu. Tapi Tuhan juga mau mengingatkan bahwa gini, kita dipanggil bukan hanya untuk mempelajari kitab Taurat dan kitab para nabi. Bukan cuma untuk menikmatinya, tapi juga untuk melakukannya dan membagikannya buat orang lain. Coba kita lihat. Karena itu, siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Sekali lagi kita dipanggil bukan hanya untuk mempelajari, jangan cuma jadi orang yang tahu banyak ayat, bukan cuma untuk menikmati firman Tuhan yang diberikan buat kita, tapi juga untuk melakukannya dan membagikannya buat orang lain. Mungkin dalam melakukannya kita masih gagal di sana sini. Jangan putus asa.
Justru waktu saudara gagal, saudara sadar dosa dan saudara menikah. Aduh Tuhan, gagal maning. Tapi bersyukur Tuhan tuh tetap mengasihi saya. Wah, kita menikmati kasih karunia. Coba lakukan lagi. Cobalah, kenapa? Karena dia sudah mengasihi saudara dan saya kan. Kita anak-anaknya kan. Yuk belajar jadi anak-anak Allah yang belajar untuk menyenangkan dia. Bahkan di dalam kegagalanmu melakukan firman Tuhan, engkau bisa menyadari di situ, melihat betapa besar kasih Allah buat dirimu. Tapi yuk lakukan lagi. Yang mau katakan amin. Itu akan menjadi sebuah perjalanan pertumbuhan rohani yang menyenangkan buat kita. Karena kita nggak terancam apa-apa. Tidak ada lagi penghukuman buat kita, anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Alkitab bilang begitu. Kalau sudah kita belajar melakukan, yuk ajarkan pada orang lain. Pak, saya nggak bisa ngajar. Memang semua orang nggak bisa mengajar. Tapi semua kita bisa menceritakan kembali apa yang kita tahu. Caranya gimana? Saya nggak bisa ngomong. Mungkin kamu jago nulis. Mungkin kamu jago menggambar. Mungkin kamu jago menari. Sampaikan pesan Tuhan itu lewat tarianmu. Lewat pekerjaanmu. Lewat caramu pacaran. Wow. Kita dipanggil untuk melakukan dan menceritakan firman Tuhan. Yang setuju kata amin.